Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah para peserta pesantren Ramadan 1444 Hijriah Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita lafadzkan Alhamdulillahirabbil alamin, diiringi dengan kesungguhan menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Sholawat bertabur salam marilah kita senantiasa haturkan kepada khutbah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya dihimpunkan di dalamnya dengan kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, serta kita iringi dengan kesungguhan berusaha semaksimal mungkin menjalankan ajaran-ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak, ibu, saudara-saudara jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa sebelum kita lanjutkan rangkaian ibadah pada malam hari ini, yaitu Rabu tanggal 3 April 2023 atau bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1444 Hijriah. Informasi yang pertama pada malam hari ini yang akan menyampaikan Mau'idhah Hasanah, nasihat agama, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Edi Mulyadi. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau adalah salah satu pengurus Korps Mubalik Jakarta dan juga beliau adalah wartawan senior dari FNN. Selanjutnya sholat tarawih dan witir insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Sulaiman. Selanjutnya laporan keuangan saldo tanggal 1 April 2023 sebesar Rp10.775.500. Pemasukan Rp1.115.500. Pengeluaran Rp1.250.000. Saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp10.041.000. Kami ulangi lagi, saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp10.041.000. Kepada para jamaah yang telah menyisihkan hartanya untuk berinfak fi sabilillah, kami sampaikan jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan infak kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilibatkan dengan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami juga menginformasikan kepada para jamaah bahwasanya alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas setiap waktu berbuka puasa dipenuhi oleh jamaah yang ikut iftar jamaah. Alhamdulillah untuk itu kepada para jamaah silakan bersama-sama merasakan berbuka puasa di Masjid Al-Ikhlas. Dan juga kepada para muslimin, kepada para donatur, silahkan bisa berbagi, silahkan bisa berinfak, berdonasi kepada panitia pelaksanaan Ramadan 1444 Hijriah Masjid Al-Ikhlas dengan menghubungi Bapak Yudi atau dengan Bapak Adam Usmanto. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Edi Mulyadi dengan tema Hikmah Ramadan untuk menuju kebangkitan Islam. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Bapak-bapak serta saudara sekalian, hamba Allah yang dimuliakannya, ibu-ibu yang lebih dimuliakan lagi, insyaallah amin. Alhamdulillah, dengan izin dan kerenaan Allah kita sudah menyelesaikan puasa hari yang ke-15. Ya. Kok ketawa? Kenapa? Salah? Salah. Yang betul? 12. Baru 12? Saya udah 15. Kalau 15 selesainya cepat lebih dulu. Nanti masuk surganya duluan juga. Gitu ya. Enggak ya. Bercanda. Tapi ngomong-ngomong soal surga, siapa yang nggak mau dengan surga? Kan gitu kan? Karena itulah kita seperti Allah perintahkan dalam Al-Baqarah ayat 183, kita berpuasa bulan Ramadan dengan berharap agar Allah berikan kita gelar sebagai orang-orang yang bertakwa. Karena surga itu uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian untuk menjadi bertakwa antara lain masih di Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Artinya kalau mau jadi orang bertakwa tidak bisa tidak harus menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Nggak bisa cuman dipajang doang, di lemari-lemari, di bupet-bupet. Bahkan malah kadang-kadang punya Quran nggak? Kagak. Waduh, bahaya betul orang Islam nggak punya Quran. Bapak, saudara yang saya hormati, tadi Haji Andik memberikan tema gagah betul apa tadi, Ji? Hikmah Ramadan untuk menuju kebangkitan Islam. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri-ngeri sedap ini. Bicara soal kebangkitan Islam ini sesuatu yang ngeri-ngeri sedap, Bapak, saudara, ibu yang saya hormati. Karena ada pihak-pihak yang tidak ingin Islam bangkit. Ada yang tidak ingin Islam bangkit. Tapi kita nggak mau ngomong itulah. Kita ngomong Ramadan, betul nggak? Kita ngomong Ramadan kita karenanya kita berpuasa. Lalu hadis-hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira ma qaddama min zambi. Lalu ada lagi man qama ramadhana. Jadi kalau kita di bulan Ramadan bersiam, bertarawih, maka Allah dengan iman dan wahtisaban tentu saja Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang lalu yang akan datang. Masya Allah, luar biasa sekali. Ditambah lagi Rasulullah digambarkan sebagai seorang yang sangat dermawan. Dan ketika Ramadan, kedermawanan Rasulullah lebih dahsyat lagi, seperti air yang mengalir dengan deras. Ngeri sekali. Dahsyat sekali. Kita lebih banyak berinfak di waktu Ramadan. Karena apa? Berharap ini akan menjadi timbangan pemberat kita, bekal kita di akhirat nanti. Belum cukup kita bertarawih, belum cukup kita bertadarus. Semuanya kita kumpulkan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Tadi Pak Haji Andik juga mengatakan kita juga berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menghindari dosa dan maksiat, betul kan? Saya curiga deh, jangan-jangan Haji Andik ngintip materi ceramah saya, bisa ngeduluin saya. Tapi Bapak saudara yang saya hormati, dengan bekal amal soleh yang begitu banyak, yang kita pikir banyak dan bagus, kemudian dengan tekad untuk menjauhi dosa dan maksiat, kita berharap betul-betul bisa mencapai surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, saya ingin memberikan sedikit kisah di ketika seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia bukan seorang ahli yang membuat kain, tapi dia memang hobi. Dan dia mencari nafkah dengan kainnya itu. Dia pintal, dia tenun,
selembar demi selembar benang terus menjadi sehelai kain yang dia pikir indah. Lalu setelah jadi dia pergi ke pasar, dia jual ke sahabatnya yang memang ahli kain, jualan kain, memang sehari-harinya jualan kain memang, jadi ngerti kain. Lalu dia bilang, ini aku jual kainku, tolong kau beli supaya aku bisa menghidupi keluargaku. Berapa kau mau jual? 5 dinar. 5 dinar mahal sekali katanya. Ini kain bagus ini aku kerjakan sendiri siang malam. Oke. Lalu oleh sahabatnya tadi dilihat. Lalu dia bilang, saudaraku maaf, aku tidak bisa membayar kainmu seharga 5 dinar. Kenapa? Karena kain yang kau bawa ini di bagian bawahnya, pinjam sebentar, di bagian bawah sini ada cacat. Ada sedikit kegulung kainnya, benangnya, sehingga ada ngelinting, kata orang Jawa situ. Udah ngelinting, jadi nggak bisa saya kasih 5 dinar. Paling banter saya bisa kasih 10 dirham lah, itu udah paling mahal. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang saya hormati? Sang sahabat pemintal kain tadi menangis terseduh-seduh. Sedih sekali dia. Melihat peristiwa itu, sang penjual kain menjadi iba. Oke, saudaraku, kamu jangan menangis. Kau saudaraku sama iman. Aku akan bayar seperti yang kau minta, 5 dinar. Bahkan aku tambah lagi menjadi 10 dinar. Senang nggak kira-kira tuh sahabat nanti? Enggak, ternyata. Jangan salah sangka wahai saudaraku, aku menangis bukan karena kainku tidak seharga 5 dinar. Aku menangis karena aku pikir kainku sudah sempurna. Dan ternyata di matamu seorang pedagang kain yang ahli, kainku sama sekali tidak sempurna. Kau bisa bayangkan saudaraku, kalau urusan kain aja aku bisa tertipu, bagaimana dengan amal ibadahku yang aku pikir sempurna? Sholatku, infakku, sedekahku, zakatku, tahajudku, aku pikir sempurna. Tapi ternyata ketika di sisi Allah, di mata Allah yang maha sempurna, amalku masih jauh dari sempurna. Tidakkah ini membuat aku menangis terseduh-seduh? Ngeri nggak Pak? Bu? Halo? Gak kedengeran ya? Ada kaca soalnya. Nah, ini yang kadang-kadang harus membuat kita betul-betul mengevaluasi diri. Karena banyak sekali amal, bahkan puasa seperti yang kita bangga-banggakan ini, kita jadikan modal untuk menghadap Allah dengan pahala segala macam itu. Rasulullah juga bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Nauzubillah min zalik. Nah, itu baru puasa, belum yang lain-lainnya. Sholat kita mungkin tidak ikhlas. Mungkin kita riya, ingin dipuji orang. Mungkin apa yang macam-macam lagi, belum lagi sedekah, infak dan sebagainya. Nah, tapi jangan khawatir Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, ada solusinya. Allah berikan tawaran kepada kita, ibarat kita naik mobil, berkendara di Jakarta, itu macetnya luar biasa, ada jalan pintas yang bisa membuat kita lebih cepat sampai ke tujuan dan lebih pasti. Apa jalan pintasnya? Di surat At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari kalangan orang-orang beriman dirinya dan hartanya untuk ditukar dengan surga. Mau nggak? Kita berjual beli, berniaga dengan Allah, dan Allah membeli harta kita, diri kita, jiwa kita dengan surga. Mau nggak Pak? Serius? Sungguh? Karena ayat berikutnya bunyinya ngeri-ngeri sedap juga. Bagaimana caranya? Yuqatiluna fi sabilillah. Allah pakai yuqatiluna, bukan yujahiduna. Mereka berperang di jalan Allah. Kalimatnya bukan mereka berjihad di jalan Allah, tidak. Bukan berjuang di jalan Allah, tidak. Yuqatiluna fi sabilillah.
Karena kalau jihad itu bisa macam-macam. Bekerja dengan sungguh-sungguh jihad, belajar dengan sungguh-sungguh jihad, mencari ilmu dengan sungguh-sungguh jihad. Tapi ayat ini, ya, innallaha ashtara minal mu'minina alladzi anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah. Bi anfusikum mereka berperang di jalan Allah. Dan sebagai terbukti bahwa itu perang, benar-benar perang, karena ayat berikutnya fayaktuluna wa yuktalun. Mereka membunuh atau terbunuh. Nggak ada cara lain. Ya, dimaksud ayat itu maksud saya, ya. Wa'dan alihaqqa fit Taurah wal Injil wal Quran. Yang demikian itulah menjadi janji Allah yang benar, yang tercantum dalam Taurat, dalam Injil, dalam Quran. Fastabshiru bibayikumul ladzi ba'yatum bih. Maka bergembiralah kalian dengan jual beli itu. Wadzalika wal fawzul azim. Dan yang demikian itu kemenangan yang sangat besar. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, ini jalan pintas yang Allah tawarkan. Karena Allah tahu kualitas keimanan kita, kualitas amal ibadah kita. Bisa jadi banyak yang belang bentong, banyak yang jauh dari sempurna, tapi Allah sediakan jalan tol yang cepat nyampe dan pasti nyampe. Kalau ini kita kerjakan, maka Ramadan kita benar-benar bisa menjadi menuju kebangkitan umat. Tinggal kebangkitan di sisi apa? Kebangkitan sisi ekonomi bagus, penting banget. Dengan ekonomi yang kuat kita bisa bangun masjid, bisa umroh, haji, dan seterusnya dan sebagainya. Kalau emang ekonomi kita lemah, aduh, dipandang sebelah mata juga nggak sama orang. Enggak. Kebangkitan sisi apa? Di pendidikan. Pada zaman Khilafah Abbasiyah dahsyat sekali. Banyak ulama-ulama kita penemu ilmu-ilmu besar yang sampai sekarang masih diikuti oleh Barat. Dahsyat. Boleh. Penting, sangat penting. Tapi ada tapinya lagi. Bapak bisa bayangkan nggak kalau saya Allah takdirkan jadi orang kaya? Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, saya jadi orang kaya nih. Waduh, saya lihat ini daerah apa namanya ini? Apa? Rawabadak. Apa lebih kecil apa kelurahannya? Rawabadak. Oke. Saya bilang sama pengurus masjid yang dekat-dekat, tolong catat warga Rawabadak. Kenapa? Saya mau bantu setiap bulan sembako. Kira-kira saya bisa bantu berapa keluarga? 10? 100? Berapa banyak yang saya bisa bantu? 1000? Orang kaya. Bisa berapa? Hebat. Tapi kalau saya bukan orang kaya, tapi saya pejabat, lurah, camat, wali kota, gubernur, saya bisa bikin anggaran untuk mengentaskan kemiskinan. Berapa banyak yang saya bisa bantu? Bukan cuma 10, 100, atau 1000. Bisa lebih banyak lagi. Apalagi kalau saya presiden, bisa saya bantu. Atau sebagai penguasa, kalau saya nih ustadz, habaib, ulama, apa, kiai, syekh, segala macam ceramah, panggung, judi haram, minuman keras haram, zina tidak boleh. Bagus nggak ceramahnya? Diikuti nggak? Kalau ada kejadian bisa mencegah nggak? Nggak bisa. Tapi nggak usah kiai, haji, profesor, doktor, apalagi habaib, cukup jadi kapolsek aja. Begitu dengar laporan di Poyok sana ada transaksi narkoba, kirim pasukannya, anggotanya, bubarkan, sita. Dahsyat kan? Jadi yang saya mau bilang adalah bahwa dengan kekuasaan, amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa lebih efektif, lebih masif. Sebaliknya dengan kekuasaan pula, mafsadah, kerusakan bisa lebih efektif dan lebih masif juga, lebih besar juga kerusakannya. Dengan kekuasaan juga. Karenanya Islam tuh harus berkuasa. Bukan kata saya, kata Al-Baqarah, kata Al-Furqan ayat 55.
Kita buka Al-Furqan 55. Bukan kata saya takut salah baca aja, dosa kan? Oh, salah ya. Ya, maksudnya 24, surat 24 al ini. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus shalihat la yastahfilannakum. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus shalihat la yastahfilannahum fil ardi kama stahlafal ladzina min qablihim. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh di antara kamu. Dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang beriman dan beramal soleh di antara kalian, la yastakhlifannahum. Ada lamnya, lam taukid. Sungguh Allah akan memberi mereka kekuasaan sebagaimana orang-orang sebelum mereka diberi kekuasaan. Allah yang janji. Jadi kalau kita meneng bae, cicing wae, nggak ngapa-ngapain, ayat ini tetap berlaku, cuman bukan untuk kita, untuk generasi Islam yang lainnya. Silakan dibuka di Al-Maidah ayat 54. Aduh, ngeri sekali tuh. Kalau kamu berpaling, beringkar kepada Allah, Allah akan gantikan suatu kaum bagi pengganti kamu yang beriman dan tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ini kebangkitan, Pak. Kebangkitan. Memang ada yang tidak suka dengan kebangkitan kita, lalu mereka cari-cari gara-gara apa ya? Oh, ini politik identitas. Bapak politik identitas. Saya nggak nyebut seseorang, nggak ada urusan juga saya sama dia. Tapi bapak politik identitas, jangan campur adukan politik dengan agama. Oh gitu. Jadi berpolitik tanpa agama, seperti kalian maling, rampok 349 triliun dan sebagainya gitu. Nggak bisa. Harus berpolitik dilandasi dengan agama dulu, identitas kita. Isyhadu bi anna muslim. Tunjukkan, itu perintah Allah. Tunjukkan, kabarkan, proklamasikan, gue orang Islam, kelakuan gue Islam, berpolitik gue Islam. Itu tunjukkan, jangan abu-abu nggak jelas. Kita kan digiring dengan kalimat-kalimat yang menjauhkan kita dengan Islam. Politik identitas, itu identitas kita Islam. Intoleran, yang dimaksud intoleran itu kalau kita nggak setuju dengan kemauan mereka. Intoleran itu penting sebagai batas antara hak dan batil. Al-Furqan. Kalau kalian ngajak rampok, ngajak maling, sorry, kita nggak ikutan, kita nggak mau. Itu tapi kan diputar balik begitu demikian rupa. Justru karena para ulama dulu radikal, Kiai Haji Hasyim Asy'ari radikal, Kiai Haji Hasbullah Wahab radikal, maka mereka kumpul bikin namanya resolusi jihad. Wih, serem nggak kalau sekarang? Bisa diambil nama Menteri Agama tuh, nggak ikut moderasi. Tapi itu mbahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hasbullah Wahab, Kiai itu kumpul dengan ulama-ulama lain di Jawa Timur merahirkan resolusi jihad. Apa bunyi resolusinya? Perang mempertahankan kemerdekaan adalah jihad fisabilillah, dan mati mempertahankan negara merdeka adalah mati syahid. Hasilnya apa? Ditambah dengan pidato Bung Tomo, papung, Allahu Akbar. Inggris kabur, Belanda kabur. Padahal jangan lupa, yang dihadapi itu pasukan sekutu yang baru saja menang Perang Dunia Kedua. Anda bisa bayangkan nggak? Anak-anak muda itu cuma dengan babu runcing, dengan senapan, pistol rampasan dari Jepang melawan Jenderal Malabi dan pasukannya menang perang sekutu menang perang dunia kedua. Dengan Allahu Akbar. Kalau Hadratus Syekh tidak radikal, nggak bisa itu terjadi. Lalu kita sekarang dikuyo-kuyo radikal, intoleran, politik identitas. Ngeri ya. Kembali ke puasa kita tadi. Bagaimana puasa kita tadi itu berbuah seperti yang kita inginkan. Tapi sebelum itu saya ingin menutup dengan hadis yang lain. Hadisnya bunyinya begini. Ini
Dikit aja ya. Asma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umaro faman dakhala alaihim fasadaqahum bikadzabihim wa anahum ala zulmihim falaisa minni walastu minhu walaisa biwaridil alayhil haud. Rasulullah bersabda, dengarlah, nanti sepeninggalku ada para penguasa umaro, faman dakhala fakadzaba fasadaqa kadzabihim, barang siapa yang mendatanginya dan membenarkan kedustaannya, wa annahum bizulmihim, dan menolong kezalimannya, falaisa minni, dia bukan kelompokku, walastu minhu, dan aku bukan termasuk kelompok dia, dan dia tidak berhak mendekatiku di telagaku ini. Wow, ngerti nggak? Padahal telaga Al-Haud itu, telaga Rasulullah di padang mahsyar itu membuat orang yang meminumnya tidak akan kehausan selama-lamanya. Kita tahu dari guru-guru kita, dari hadis-hadis Rasulullah, di padang mahsyar itu manusia dikumpulkan bermiliar-miliar, Allah dekatkan matahari begitu rupa, panas luar biasa, tidak ada tempat berteduh, tidak ada batu, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, panas luar biasa. Dan dikisahkan dalam hadis, manusia tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan kadar dosanya. Tapi meminum air telaga Rasulullah, hilang semua derita itu dan tidak akan haus selama-lamanya. Kita datang, Rasulullah, beri aku air telagamu, aku puasa. Ya Rasulullah, beri telagamu, aku berinfak sedekah. Ya Rasulullah, beri air telagamu, aku bertarawih, bertadarus. Wah, top bener. Rasulullah bilang, iya sini, kamu umatku. Bagaimana Rasulullah tahu itu umatnya di tengah miliaran manusia? Pada saat itu Allah menghendaki bahwa orang-orang beriman, umat Muhammad SAW, akan dikenali oleh nabinya karena wajah, tangan, dan kakinya bercahaya. Kenapa itu tangan, wajah, kaki bercahaya? Karena air wudhu. Allah menakdirkan itu menjadi cahaya sehingga Rasulullah mengenali. Itu umatku, ini umatku. Sini, ini air telaga. Tapi begitu akan diterima air telaganya, malaikat bilang stop, tidak boleh. Kenapa? Rasulullah, dia tidak berhak mendapat air telagamu. Yang ini nggak boleh, yang ini nggak berhak. Loh, kenapa kamu bersabda seperti ini waktu itu? Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.